Oke guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mi Crypto. Saya akan berkongsi ya sedikit ya. Kita cerita berkenaan tentang BTC kemarin. BTC memang sangat dahsyat. Bila mana dia turun, semua kripto akan ikut turun lah. Kita ambil satu contoh koin ini. Oke, bila mana BTC itu turun kemarin ya, dia punya penurunan dia akan seperti ini. Nah, daripada 3 dia terus turun pergi 1.4 ya, 1.4. Nah, itu dia punya kesan lah. Jadi apa yang saya kongsikan di sini, bagaimana kita mau lihat sesuatu koin yang kita ingin trading. Oke, pertama sekali, dalam exchanger ini dia banyak koin ya, banyak koin. Jadi kalau kita mau lihat, contohlah kita search di sini. Di sini koin-koin yang maksudnya kita terkenal lah. Poin-poin ini semua, koin-koin ini semua jenis terkenal. Bila kita tekan bagian search, dia terus keluar paparan. Jadi aku ambil satu contoh lah, baby. Oke. Jadi kalau kita lihat, bila mana kemarin BTC turun ya, kemarin BTC turun, kita lihat BTC dia pernah jatuh, dia naik sebenarnya, dia naik. Kalau di sini oke, dia turun, lepas tu dia naik. Di sini 2,5 dia naik turun, lepas tu dia naik. Jadi kalau kita mau lihat sesuatu koin tuh, pastikan kita lihat sejarahnya. Kita ambil masa dalam 1 hari. Jadi kita lihat ya, koin baby ini. Maksudnya saya tidak memperkenalkan Queen Baby, tapi ini saya sebagai satu contoh. Maksudnya kalau kita mau tahu sesuatu koin tuh senang kita trading atau macam mana, kita tengok sejarahnya. Dari 30 sen naik dia, lepas tu dia turun ke 28 sen, lepas tu dia naik. Oke, dia naik sehingga 3.6. Bila mana dia turun di harga 30 sen kembali ya, harga 30 sen kembali, maksudnya harga itu adalah sesuai untuk kita beli. Jadi kalau kita beli untuk kita trading itu memang bagus. Jadi kalau kita lihat dalam masa dalam masa 15 menit bacaannya seperti ini. Bacanya seperti ini. Oke, itu antara tips lah. Itu kalau saya sebelum saya trading, saya pantau dulu koin. Jadi macam yang di sini kan, di sini saya sudah perhatikan, saya sudah tandakan. Jadi kalau kita juga trading, selain kita tengok dia punya record, selain kita tengok recordnya, kita tengok dia punya urus niaga dalam masa 24 jam. Jadi sesuatu koin tuh, maksudnya kalau sesuatu koin tuh terkenal ataupun ramai orang untuk jual beli, maksudnya senang koin tuh untuk turun, untuk naik. Jadi kita lihat di sini ya, dia sudah ratus juta. Dia sudah ratus juta dia punya volume dalam masa 24 jam. Jadi koin, sesuatu koin tuh bila mana punya volume tuh terlampau besar, walaupun harga rendah, volumenya terlampau besar, maksudnya sesuai koin tuh untuk kita tradingkan. Jadi kalau kita mau melihat untuk ditradingkan, saya sudah kongsikan seperti tadi. Kalau kita mentrading, kita perlu pastikan sejarahnya. Sejarahnya. Kita perlu lihat sejarahnya. Macam ini kan, dia pandai naik, dia pandai turun. Lepas tu naik, dia turun. Lepas tu naik, dia turun. Itu sejarah yang pertama. Sejarah kedua, kita ambil contoh lah ini. Jadi kita ambil contoh, saya ambil contoh koin inilah. Koin ini. Sejarah Jasmine ini sebagai satu contoh lah, kami sejarah. Harga dia naik 5 USD. Dan harga paling turun adalah 0.0089. Jadi kalau kita lihat bacaan dalam masa 24 jam ya. Jadi bayangkanlah kita beli di harga 1 sen ya, ini harga 1 sen, tetapi dia naik sehingga 32 sen. Maksudnya kenaikan tuh berlaku sehingga 30%, 30 kali ganda. Jadi koin ini juga sesuai untuk kita tradingkan. Saya tidak cerita koin apa yang paling sesuai, tetapi saya cerita adalah
koin apa yang maksudnya kita beli di harga murah tapi dia ada potensi untuk naik. Oke. Jadi kalau kita mau trading ini, kita pastikan kita beli koin itu di harga rendah, harga jatuh. Jadi koin ini akan jatuh harganya apabila BTC jatuh harganya. Bila BTC jatuh harganya, semua jenis kripto dia akan terkesan. Itu antara satu koin lah. Jadi saya harap semua akan jelas bahwa kalau kita mau lihat suatu koin itu berpotensi atau enggak, kita lihat kepada sejarahnya. Macam Jasmy lah sebagai satu contoh. Jasmy sejarahnya memang dia luar biasa sebab dia pernah 5 USD, lepas tu dia turun. Oke. Jadi kita tidak perlu lari bilang orang mau ambil untung besar apa semua, tapi kita ambil contoh di sini saja. Beli harga 1 sen, lepas tu kenaikan berlaku sampai 32 sen. Maksudnya 30 kali ganda dia punya kenaikan. Jadi bayangkan di sini bahwa dalam trading nih dia ada 3 cara lah. Kalau saya ada 3 cara. Oke. Cara pertama adalah trading harian. Trading harian itu maksudnya kita beli bila mana berlaku tiba-tiba dia turun, kita terus cut loss. Kita tutup kita punya order tuh. Maksudnya kita rugi lah. Kita walaupun kita rugi untuk supaya kita beli di harga yang paling rendah. Itu maksudnya itu perlu dijaga. Itu teknik yang pertama perlu dijaga. Cara kedua adalah untuk 1 minggu. Kita beli koin tuh di harga yang sangat rendah. Lepas tu bila mana dalam masa 1 minggu tidak berlaku kenaikan ataupun tidak berlaku penurunan, maka kita jual balik dengan harga modal yang kita beli. Itu dia punya cara, itu cara saya lah. Yang ketiga, trading yang ketiga, kita beli koin tuh di harga murah. Kita sudah lihat tadi sejarahnya dan volumenya pun kita sudah pastikan. Oke, kita sudah pastikan volumenya itu memang sangat besar dalam masa 24 jam. Dan kita beli, lepas tu dalam masa 2 ke 3 bulan kita akan pantau koin tuh bekas kita beli. Contohlah, koin tuh saya beli di harga 1 sen. Nah, selepas 3 bulan koin tuh naik 30 kali ganda. Bayangkanlah kalau saya ada 10K, oke, kali dengan 30 kali ganda, 30 kali, oke, duit saya akan menjadi 300.000 kalau saya silap ya. 30 kali ganda kali sekejap ya, kita kira dulu. Oke, contohlah 10.000, oke, 10. Saya ada 3.000 USD. Oke. Saya beli koin tuh di harga 0,15 sen. Oke. Jadi bila mana dia naik di harga 0,32 sen, maka saya punya duit menjadi 46.000 USD, sedangkan modal tadi saya adalah 3.000 USD. Ini maksudnya yang dipanggil kita mentrading dalam masa jangkaan bulan. Oke, jangkaan bulan. Maksudnya kita beli di titik yang sangat rendah. Bila mana kita beli, lepas tu kita hold. Dalam masa beberapa bulan, bila mana berlaku kenaikan tuh, otomatis kita akan jual di harga inilah. Satu cara. Jadi dalam trading ini ada tiga cara untuk kita mentrading. Oke, ada 3 cara untuk kita, ada 3 teknik untuk kita mentrading. Oke. Jadi koin-koin apa yang selalu kita orang bagus untuk trading? Sebenarnya saya tidak boleh kasih tahu apa koin yang bagus, sebab contohlah saya cerita Jasmy sekarang bagus, tetapi akan ada satu masanya Jasmy itu akan turun. Jadi saya tidak boleh ceritakan bahwa koin ini bagus, koin ini bagus. Cuma apa yang saya kongsikan, kita melihat kepada dia punya volume. Bila mana volumenya besar dalam masa 24 jam, koin itu ada potensi untuk turun, untuk naik. Ini kalau kita mengaut keuntungan trading hari-harian ataupun mingguan. Tetapi kalau untuk bulan, kita perlu lihat, kita perlu cari koin tuh yang paling rendah dia punya harga dan lihat dia punya sejarah. Dan tadi saya juga sudah kongsikan bahwa kalau kita lihat sejarah, kita perlu tekan yang ini more, ataupun tekan D. Kalau D maksudnya tidak terlihat semua, tetapi bila mana aku tekan mon untuk 1 bulan, maka sejarahnya keluar. Begitu. Jadi yang paling rendah adalah di harga 0,0089.
Jadi itu saya harap semua akan jelas. Jadi saya lama sudah tidak berkonten sebab saya sibuk dalam saya punya trading. Banyak sahabat-sahabat ataupun saudara-saudara yang minta memperjelaskan kripto apa yang sesuai untuk trading. Oke, semua kripto itu semua sesuai untuk trading. Cuma cara melihat volume sangat penting dan dia punya sejarah. Bila mana sejarah volumenya itu sudah kau tahu, ada potensi, maksudnya kita boleh beli. Oke. Saya harap semua akan jelas. Dan kita rajin untuk buka Twitter. Sebab dalam Twitter dia ada info-info atau FUD ataupun FOMO sesuatu koin. Dia seperti itu. Boleh lihatlah, tapi cuma apa yang saya kongsikan, saya tidak boleh kongsikan koin apa yang paling bagus. Sebab banyak koin yang bagus. Cuma kalau kita pandai ambil peluang, bila mana BTC itu turun, dan kita memantau apa koin-koin yang jatuh masa itu, memang dia sesuai lah. Saya menggunakan MXC Pro untuk trading. Oke. Jadi saya lebih kepada inilah. Kita lihat, maksudnya di sini macam MXC Pro, bila kita tekan untuk pencarian, dia ada 13 koin yang kira dikatakan top, ya, kira katakan top. Sebab kenapa top? Kita lihat dia punya sejarah dia punya volume dalam masa 24 jam. Jadi di situ kita nampak bahwa suatu koin tuh, tidak kira baru atau lama, itu terpulang dari kita. Yang penting kita memahami dia punya ekosistem tuh. Sebab trading ini kita perlu tahu koin tuh pandai naik ataupun pandai turun. Kalau untuk trading hari-hari, oke. Kalau untuk trading mingguan lebih kurang sama. Tapi kalau trading untuk bulanan, kita perlu pantau suatu sejarahnya dan juga volumenya, dan penurunan paling rendah itu di harga berapa, dan kenaikan yang paling tinggi itu di harga berapa. Dia seperti itu. Itu dia punya, itu yang saya dapat kongsikan lah. Jadi saya harap semua akan jelas dengan apa yang saya sampaikan. Insyaallah next video saya akan berkongsi lagi. Sebab saya sudah lama tidak berkonten, sebab bilang orang, lebih banyak orang tidak suka untuk saya berkonten dalam sesuatu perniagaan. Jadi saya lebih fokus sekarang buat konten yang tidak menyakitkan hati orang. Sebab kadang setengah-setengah nih, bila mana saya berkonten, akan sangka buruk. Dia menyangka itu benda tidak bagus. Jadi saya dalam beberapa bulan saya telah memikirkan apa konten yang bagus saya kongsikan. Jadi saya tengok dalam trading ini, maksudnya apa yang saya tahu saya akan kongsikan. Jadi saya harap semua akan jelas seperti biasa. Jangan lupa like, subscribe, share, komen.